Halo kawan, salam dari studio Yayasan Terang Warta Rohani, Kota Wisata Batu, Jawa Timur. Saya, Freddy Magitan, dalam perspektif hari ini akan berbicara di bawah topik beban dan terbebani. Ya, apakah setiap beban yang dipikul orang itu menyusahkan? Atau malah menyenangkan? Coba kita berpikir bersama sambil mengikuti apa yang akan saya sampaikan berikut ini. Mungkin sepintas tidak begitu enak mendengar kata beban atau terbebani. Mungkin ya. Tapi kenyataannya beban atau keadaan terbebani itu tidak selalu menyusahkan. Ada beban yang disukai orang. Bahkan ada orang yang justru berinisiatif mengambil atau memikul beban. Belas kasihan, kita tahu semua, dapat menggerakkan hati seseorang untuk memikul beban orang lain. Karena belas kasihan. Bukankah banyak orang terbeban untuk menolong para korban bencana alam? Kita lihat di mana-mana. Dan untuk itu mereka berusaha berbuat apa saja semampu mereka demi keselamatan para korban bencana itu. Anda dan saya tentu pernah mengalami bagaimana kita juga dengan sukarela memikul beban orang lain dengan cara melakukan sesuatu demi kepentingan mereka yang membutuhkan itu. Dan kita ternyata senang melakukannya karena kita memiliki kasih, sadar akan tanggung jawab sosial kita, dan terpanggil untuk melakukannya semampu kita. Kawan, saya ingin berbagi cerita dengan Anda hari ini. Ada seorang insinyur yang bernama Don Sundorfer. Dia dari California, Amerika Serikat. Don ini bertekad menciptakan kursi roda yang termurah di dunia. Dia mau menciptakan kursi roda yang paling murah harganya. Nah, untuk itu dia menghabiskan waktu 3 jam setiap pagi. Dari jam 4 pagi sampai jam 7 pagi. Dia bekerja di garasinya. Sebelum nanti setelah jam 7 dia harus berangkat untuk pekerjaan rutinnya di sebuah perusahaan. Don memulai proyek pribadinya ini dengan menggunakan bahan-bahan bekas yang dijual obral yang harganya sangat murah, tetapi dia memilih yang cukup berkualitas dan masih awet. Misalnya kursi-kursi bekas, ban-ban bekas, ban-ban sepeda, sampai sekrup-sekrup bekas, dan lain-lain. Dia beli semua itu dengan uang dari dompetnya sendiri, dari uangnya sendiri, karena harganya juga murah. Lelaki ini terinspirasi oleh sebuah peristiwa pada 30 tahun sebelumnya. Ketika itu dia dan istrinya, Lori, berada di Maroko, di suatu tempat dalam cuaca yang sangat panas di siang hari. Ketika itu Don dan Lori melihat ada seorang wanita cacat yang sedang berjuang keras menyeret-nyeret tubuhnya sendiri, maju sejengkal demi sejengkal untuk menyeberangi jalan yang panas, berdebu panas yang sangat menyengat. Don ini langsung saja membantu wanita itu untuk menyeberangkan wanita itu menyeberang jalan. Dan itulah awalnya. Itu awal dari sebuah mimpi besar, mimpi suci Don Sundorfer. Mimpi apa? Untuk membuat kursi roda yang murah
yang dikhususkan bagi para penyandang cacat yang miskin. Yang pasti mereka tidak sanggup membeli kursi roda di pasaran yang ketika itu harganya ratusan bahkan ribuan dolar. Nah, Don memulai proyek ini seorang diri di rumahnya, di garasinya. Sedikit demi sedikit dia mencoba mengakali bagaimana menggunakan barang-barang atau bahan-bahan bekas ini untuk dijadikan kursi-kursi roda. Dia tekun melakukannya, dia telaten melakukannya. Keberhasilan awal akhirnya tercapai. Sekaligus ini memacu dirinya yang dengan bangga menyempurnakan lagi kursi roda buatannya itu. Hal itu dilakukannya terus-menerus dengan hasil yang semakin hari semakin baik, semakin meyakinkan penggunaannya bagi orang-orang yang menjadi target, menjadi sasaran. Nah, dalam waktu 9 bulan, Don sudah berhasil membuat 100 kursi roda ringan dan murah ini dari bahan-bahan bekas itu tadi. Garasinya itu sudah mirip sebuah pusat rehabilitasi prostesi, itu rehabilitasi atau alat-alat bantu untuk penyandang cacat. Nah, persoalannya sekarang bagaimana kursi-kursi roda buatannya ini bisa bertambah banyak untuk memenuhi kebutuhan penyandang cacat yang miskin di berbagai tempat di dunia ini yang tentu saja banyak. Don coba-coba mendemonstrasikan hasil pekerjaannya dan memaparkan visi mulianya ini ke sejumlah lembaga sosial keagamaan atau juga badan-badan misi kedokteran. Tujuannya untuk mendapatkan bantuan keuangan dan jasa-jasa lainnya. Sayangnya beberapa menunjukkan sikap yang pesimis dengan banyak pertimbangan. Sekalipun Don sempat kecewa dan kecil hati, tapi insinyur yang punya passion ini tidak berhenti bermimpi. Dia terus berusaha mempromosikan kursi rodanya untuk mendapatkan sponsor-sponsor yang memungkinkan dia mencapai tujuan akhirnya. Maka di tahun 2003, Don berhasil mempertahankan ciptaan kursi rodanya untuk menolong penyandang cacat yang miskin. Namun, lagi-lagi ada persoalan. Bagaimana produk manusiawi yang bernilai sangat tinggi ini dapat diperbanyak dan didistribusikan sampai ke tangan para penyandang cacat miskin yang membutuhkannya, agar mereka tidak bernasib sama seperti wanita cacat yang merayap perlahan-lahan menyeberangi jalan yang ramai. Rupanya Tuhan berada di pihak Don Schundorfer dan selalu mendengar jeritan hati demi penyandang cacat yang miskin. Jalan pun mulai terbuka. Ada yang mensponsori Don untuk membawa 4 kursi roda, 4 saja, ke India. Di Chennai, India, di sebuah rumah sakit, Don melihat seorang ayah memangku putranya yang cacat, yang berusia sekitar 11 tahun. Don langsung saja berlari-lari menemui sang ayah dan anak itu dan menawarkan memberikan kursi rodanya. Ternyata itulah pertama kalinya anak cacat dalam keluarga miskin ini mulai duduk di kursi roda. Dan tentunya sangat menolong keluarga ini. Don menyaksikan sendiri betapa kursi roda bikinannya itu begitu berguna dan bisa menjadi suatu kekuatan baru yang menyembuhkan orang. The dream comes true. Sebuah mimpi puluhan tahun menjadi kenyataan. Walau harus melalui perjalanan yang panjang dan melelahkan. Kebetulan perusahaan tempat Don bekerja bangkrut. Sang insinyur langsung memilih berkonsentrasi menjadi produsen kursi roda murah sebagai panggilan hidupnya. Tuhan juga masih terus
berpihak kepada Don Schundorfer. Si Don ini mendirikan sebuah perusahaan yang bersifat nirlaba bernama Free Wheelchair Mission atau misi kursi roda gratis. Dan akhirnya berhasil mengirimkan lebih dari 60.000 kursi roda ringan ke berbagai negara yang membutuhkannya. Kemudian kursi roda ciptaan Don Schundorfer ini dibuat juga oleh 2 pabrik di Cina, dan barang ajaib dan murah ini disuplai sampai ke 45 negara. Misalnya Angola, Zimbabwe, Mongolia, China sendiri, India, Peru, Fiji, Irak, dan lain-lain. Namun Don belum selesai bermimpi. Dia ingin memproduksi 20 juta kursi roda gratis hingga tahun 2010. Itu rencana Don. Ya, sampai di situ ringkasnya cerita yang saya dapatkan dari buku Everyday Greatness yang disusun oleh David Hatch. Saya tidak tahu apakah cita-cita babak kedua Don Schundorfer ini, 20 juta kursi roda itu diraihnya atau belum pada tahun 2010. Namun saya yakin semuanya tercapai. Kawan, visi besar manusiawi dari sang insinyur muda yang visioner ini, yang punya passion ini, lahir dari suatu beban. Beban yang dibuatnya sendiri untuk dipikulnya sendiri. Jadi dia sendiri yang mengadakan beban itu dan memikulnya sendiri. Tetapi memang juga beban ini secara tidak disadari telah diberikan oleh seorang perempuan miskin dan cacat di Maroko. Ketika Don dan Lori istrinya menyaksikan sendiri perempuan ini sendirian berjuang menyeberangi jalan raya dengan merayap di jalan yang ramai, berdebu dan panas. Merayap menyeret tubuhnya menggunakan jari-jarinya yang kurus dan lemah dan agak kaku. Ya, seorang Don Schundorfer menerima beban, tapi ia mau memikulnya. Ia dibebani dan terbebani. Namun dengan begitulah terjadi perubahan hidup bagi banyak orang lain yang menderita dalam kemiskinan. So, bersyukurlah kalau ada beban. Baiklah kawan, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Semoga apa yang disampaikan ini berguna buat Anda. Saya Freddy Makitan undur diri dan selamat beraktivitas. Bless you all. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.